Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi mekanisme baru seleksi P3K tahun 2022. Yang pertama ada observasi dan juga formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat bekerjanya. Dan mekanisme selanjutnya yaitu aktif di Dapodik. Dan pada seleksi P3K tahun 2022 tidak terjadi rotasi pergeseran. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Pemberkasan untuk seleksi P3K bagi guru honorer dan pegawai umum sudah mulai berjalan, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para calon peserta seleksi P3K. Salah satu yang harus diperhatikan dengan benar adalah mekanisme pemberkasan. Untuk tahun 2022, mekanismenya berbeda dengan seleksi P3K tahun 2021. Ada beberapa hal yang perlu calon pelamar P3K tahun 2022 ketahui terkait perbedaan mekanisme seleksi P3K tahun 2022 dengan P3K tahun 2021. Berdasarkan mekanisme seleksinya, terdapat 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K tahun 2022 dengan P3K tahun 2021. Jadi 6 perbedaan itu penting diketahui terutama bagi honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2022. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebelumnya pada seleksi P3K guru tahun 2021 menggunakan mekanisme seleksi tes. Akan tetapi pada P3K tahun 2022, mekanisme seleksi secara umum yang digunakan yaitu mekanisme seleksi penempatan dan observasi. Nah, jika dua mekanisme tersebut usai ditempuh bagi pelamar guru honorer kategori P1, P2, dan P3, maka peserta berikutnya dengan kategori pelamar umum baru dapat memasuki mekanisme seleksi tes. Jadi mekanisme penempatan dan observasi dengan mekanisme seleksi tes keduanya jelas berbeda. Pada P3K tahun 2021, peserta P3K melewati satu mekanisme saja yaitu mekanisme seleksi tes. Maka kemudian guru honorer sebagai peserta dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Sedangkan untuk seleksi P3K pada tahun 2022, karena mekanisme seleksi yang digunakan adalah penempatan dan observasi, maka guru honorer sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas. Begitupun halnya dalam penempatan formasi, barulah kemudian digunakan mekanisme seleksi tes. Jadi bagi guru honorer yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021, maka pada seleksi P3K tahun 2022 guru honorer dapat langsung ditempatkan pada sekolah asal atau bahkan pada sekolah dengan domisili terdekat. Hal tersebut tergantung pada analisis jabatan yang dibuka pada sekolah tempat, lokasi atau wilayah mengajar yang dibuka untuk guru honorer di sana. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada 6 mekanisme seleksi P3K tahun 2022. Jadi, mekanisme yang pertama pada P3K tahun 2022 ini, pemerintah daerah membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang telah lulus passing grade maupun dengan observasi. Namun, pada P3K tahun 2021 sebelumnya, Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Dan mekanisme yang kedua, pada P3K tahun 2022, formasi yang tersedia melekat pada guru yang berbeda di sekolah tempat kerjanya. Namun, pada P3K tahun 2021, sebelumnya guru memperebutkan formasi yang tersedia. Dan untuk mekanisme yang ketiga, pada P3K tahun 2022 dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik. Namun pada P3K tahun 2021 sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik. Pada P3K tahun 2022 tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran, akan tetapi pada P3K tahun 2021 sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Kemudian mekanisme yang kelima, pada P3K tahun 2022 kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.
Namun, pada P3K tahun 2021 sebelumnya, kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. Kemudian mekanisme yang keenam pada P3K tahun 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Namun, pada P3K tahun 2021 sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi. Nah, itulah keenam mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022. Semoga Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.